Oke, selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Kita akan membahas pertandingan kemarin malam, Indonesia melawan Iran ya guys ya. Dan tentunya sedikit kecewa ya guys ya dengan penampilan, bukan penampilan para pemainnya guys ya, tapi penampilan dari ya banyak kecewa lah. Nanti kita akan bahas. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya, selamat datang di channel saya. Kali ini izinkan saya untuk membahas pertandingan tadi malam ya. Oke, untuk pertandingan tadi malam itu Indonesia kalah ya, tapi dengan skor 3-2, tentunya imbang banget ya. Cuman kalau dari pertandingan itu ya kepleset sedikit Indonesia guys ya. Tapi tentunya kita akan mencoba ya membahasnya. Bukan mencoba membahas, tapi lebih ke aduh, ada motor ya ini, soalnya pagi banget. Bukan membahas, tapi ini adalah keresahan saya ya. Keresahan yang pertama itu adalah kepada federasi ya, PBVSI. Ini adalah keresahan saya yang pertama, yaitu jadwal ya guys ya, tentang jadwal Liga Utama atau Proliga. Kalau kalian mau tahu itu tentang liga di Indonesia itu ada 3 liga ya guys ya. Yang pertama itu liga utamanya Proliga, terus kayak bentar kita buka aja ya. Liganya tuh ada 3, Proliga, terus Proliga, Livoli ya, Livoli sama Kapolri Cup ya, Kapolri Cup. Dari ketiga ini ya guys ya, sebenarnya saya pengennya itu, atau saya pribadi pengennya itu cukup 2 saja ya. Untuk salah satu ini, antara ini ini dihapuskan dulu ya, biar kalau nggak dihapuskan, dua-duanya nggak ada. Biar kalau semisal salary capnya itu bisa dijalankan di tahun depan. Makanya kalau bisa Proliganya ini yang ditonjolin kan, karena di Proliga itu pasti di awal tahun ya guys ya, di Januarian. Padahal ya nggak masalah sih di tahun-tahun di awal tahun, di sekitar Januari. Cuman gara-gara jadwal Proliga ini pada saat pertandingan kita melawan melawan Iran tadi malam, itu sangat kelihatan ya guys ya, betapa mereka itu banyak yang cedera. Contoh dari opposite-nya itu banyak yang, ya nggak banyak sih, cuman si Arsela ya itu cedera.
dan pemain-pemain yang lain juga banyak yang cedera. Dan kita dikalahin sama Iran guys ya. Dan sampai-sampai aduh pokoknya kacau ya guys ya. Kacau pokoknya. Kok bisa kalah? Karena prediksi saya kemarin itu Indonesia tuh seharusnya menang ya guys ya. Tapi kalau kita lihat ya, permainan dari kemarin itu seharusnya kita itu bisa menang, tapi nggak tahu kenapa kok kita ini terpleset gitu ya guys ya. Jadi aduh sebenarnya ini konten yang nggak jelas, tapi nggak masalah sih. Yang pertama tadi ya guys ya, terhadap jadwal liga utama, Pro Liga atau Livoli atau Capo Liga, kalau bisa di salah satu liga ini dihapus ya guys ya. Karena tentunya yang saya mau bilang itu bertabrakan dengan liga-liga internasional. Contohnya kalau kita lihat ya rank volleyball menurut dunia itu kan dapat poin dari liga-liga internasional ya guys ya, seperti AVC gitu kan. Itu bisa jadi penambah poin atau bisa digunakan untuk menaikkan rank. Dan yang kedua ini tentunya federasi juga dalam pemilihan coach. Itu nggak tahu kenapa itu tadi malam itu memang bener-bener ngeselin ya coachnya itu ya, coach siapa namanya itu ngeselin banget itu guys ya. Di set pertama itu kita udah kelihatan banget ya mendapatkan kemenangan satu set itu dengan keberuntungan, bisa dibilang seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa di set kedua itu kesalahan itu tetap dipelihara guys ya oleh si pelatih tersebut. Dan tentunya ya jelas kita kalah di situ. Di set ketiga kalau kalian nonton, di set kedua kalah ya kita ya. Di set ketiga itu kita hampir kalah ya guys ya. Untung ada rotasi opposite setter, si Arneta diganti Yola diganti dengan Arneta, terus si siapa namanya setter kita Tisha diganti sama siapa namanya Ulan. Coba kita cek dulu, mohon maaf sampai lupa saya tuh. AVC mana AVC? Di sini belum diubah yang namanya, masih Arsila Nurai. Diganti bentar ya guys ya. Saya tak buka catatan soalnya saya juga lupa dengan nama-nama. Di set ketiga ya kalau kalian pengen lihat itu kan, ini kita udah, ini kapan ini tadi ya, tim nasional volley. Oh ini kita baca dulu ya guys ya, berita dari PBVSI. Tim voli putri Indonesia kalah dramatis dari Iran di AVC Jakarta. Tim nasional mengakui keunggulan Iran dalam laga perdana grup B. Indonesia mulai laga dengan baik, mencuri set pertama berkat aksi gemilang Yola Yuliana guys ya. Maksud saya tuh gini ya guys ya, Teh Yola itu ya bukan pemain yang jelek. Yola itu bukan pemain yang jelek, tapi dia pemain yang bagus. Cuman
kita tahu ya guys ya, usia itu tidak bisa dibohongin gitu loh. Semua udah tahu kalau usia itu nggak bisa. Oh ya Ajeng, si Tisa diganti Ajeng, usia itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Dengan Teh Yola yang sekarang yang udah berumur 30 tahun dan dengan badan yang ya bisa kalian lihat sendiri gitu. Saya nggak mengejudge fisik gitu loh. Ya sebagai olahraga ya harus, apalagi volley ya harus yang ramping-ramping gitu loh badannya. Dan Teh Yola itu sangat kesusahan dalam pergerakan tersebut gitu. Ya ini bukan masalah Teh Yolanya ya guys ya. Ini yang pertama itu masalah ini nih. Coach, dalam pemilihan coach ini siapa gitu loh. Ini nggak tahu ya, atau memang kekurangan Octavian ini ya, memang kekurangan motivasi atau apa gitu loh pelatihnya. Udah di set 1 itu udah tahu ya kalau kita itu menang keberuntungan di set 1. Di set kedua itu pasti diulangin gitu loh, dengan memaksakan Teh Yola gitu. Ia tahu kalau Teh Yola itu kapten gitu kan, harus masuk di setiap game. Tapi kan ada opsi kaptennya bisa dipindah gitu kan. Dan pada saat set itu kan bisa juga di skemanya bisa diubah gitu, boleh gitu loh. Nggak ada larangan. Kalau semisal dia pada waktu set kedua itu langsung masang ini, mungkin nggak terjadi sekarang, atau di set ketiga gitu loh, mungkin kita nggak akan kalah gitu loh. Si Ajeng ini dimasukin pada saat menit-menit kritis seperti di set ketiga, kalau kalian ingat gitu. Di set ketiga dia dimasukkan, yang dimana set-set itu set-set penentuan gitu loh. Tapi untungnya adanya Mbak Medioku itu waktu servis berapa, 7 kali atau berapa itu, kita bisa menangin gitu ya guys ya. Lah dan waktu kita menang di set ketiga, di set keempat diulangin lagi tuh kesalahan kita itu. Terus habis itu time out ya guys ya. Time outnya itu coachnya bilang gini, jangan ragu, pukul. Bukan masalah ragu atau pukul pak, ini pemainnya tinggi pak. Terus yang dikasih tahu di set berapa ya, di set keempat apa kelima gitu loh, dan yang dikasih tahu itu si Caca. Padahal kita tahu ya si Caca ini kan dia one man standing kan. Satu orang berdiri sendiri gitu loh, dia yang farming gitu loh. Dia berdiri sendiri untuk mencari poin gitu kan. Ya di set keempat, set kelima ya habis pak tenaga pak, 5 set itu pak. Apalagi pertama kali main nih pak ya, langsung ngedropnya tenaganya. Karena ya bisa kita lihat ya guys ya, kalau si Ersandrina ini atau si Caca ini memang dipaksa banget gitu loh ya. Kalau menurut kalian gimana guys, ini coachnya gimana guys? Ini sumpah ya, ini heran kok bisa itu loh. Mungkin liatin sekarang itu, saya juga nggak tahu sih apa namanya pemikiran dari federasi itu yang mau diberatin tuh yang mana itu, yang laki-laki apa yang perempuan gitu. Kalau yang laki-laki digenjot sampai segenjot-genjotnya itu ya tetap di Asia pak. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang mungkin bisa. Kalau yang cewek pak di push itu bisa pak, bisa sampai internasional pak, serius pak. Kalau yang cewek pak, saya nggak bohong pak, kemarin itu loh guys, itu mainnya bagus banget ya sumpah. Permainan dari Medioku memang serangannya ya gitu-gitu aja, nggak apa namanya, tapi
bola resipnya ya guys ya, bola resipnya, bola pertama itu yang mau diarahin ke setter itu memang bagus guys, dari beliau semua gitu loh, dan itu mencetak poin gitu. Saya nggak nyalain pemain gitu loh, pemain udah berusaha semaksimal mungkin kan, tapi ini coach tim, aduh, kalau kalau apa namanya, kalau salah aneh sendiri gitu loh, disorot aneh sendiri gitu loh, nggak tahu apa yang mereka pikirin gitu. Ya tau lah kalau Yola itu senior gitu, tapi memang jam terbang tinggi, di tapi kita sebagai penonton itu tahu gitu loh, kalau Yola itu dengan umurnya yang segitu tuh malah Anda memaksakan apa, menjelekkan nama beliau secara itu gitu loh. Padahal di situ Yola seharusnya bagus sebagai video blogger udah gitu kan. Beliau udah berapa kali gitu. Ya walaupun middle blocker kita nggak begitu bagus, tapi pertahanan kita bagus banget loh. Tapi yang eksekusi itu nggak ada gitu loh guys. Untuk coachnya ini wah. Dan yang ketiga apa ya, yang ketiga yaitu tadilah dalam pemilihan coachnya ini gimana sih sebenarnya, nggak pemain. Kalau saya, kalau banyak orang-orang yang bertengkar ini Yola ini blogernya gimana, ini sih, ini siapa yang milih pemain ini, pemain itu, pemain ono. Saya nggak ini ya guys ya, saya nggak ngeritiki pemain ya, siapapun. Kalau kalian main gitu kan, main contoh lah U2SN gitu, waktu zaman dulu, zaman saya gitu kan, kita memang diseleksi waktu zaman SMP apa SMA apa SD gitu, diseleksi gitu. Habis seleksi ya, yang berhak menentukan siapa yang main di lapangan ya pelatih. Pelatih gitu loh. Kalau kita sebagai pemain ya siap nggak siap gitu, kalau udah ditunjuk ya harus siap gitu kan. Tapi pelatih yang tahu performa kita gitu, waktu kita nggak perform ya kita diganti itu sama pelatih gitu loh. Nggak lama banget ini gantinya, entah apa yang dipikirin sama si coach. Aduh, sama Iran kalah ini. Aduh, lah sama Filipina game. Itu yang dimasukin senior Pak. Aduh, ini memang federasi ini udah kebal ya. Harus kebal muka sama tutup telinga ini. Kalau pemain saya nggak ini ya guys ya, nggak malah saya apa namanya applause lah, masa support lah pemain. Contohnya Mbak Yola itu, dia pasti tahu pasti ini nggak mungkin ya bagi beliau itu main di situ, dan pasti kalau kalah pasti dia dapat hujatan ya. Tentunya sekarang beliau pasti dihujat habis-habisan. Terus middle blogernya, terus Medioku gitu kan, pasti dihujat. Yang nggak dihujat cuman Ersantina, tapi kita harus fair ya guys ya. Pemain itu udah berusaha semaksimal mungkin gitu loh, tapi yang menentukan kita main di situ ya pelatih gitu. Kalau gimana ya, kita udah memimpin penuh nih, habis memimpin terus hancur tuh set. Contoh kita memimpin itu pada waktu Ersantina di posisi di depan ya kan, setelah dia di posisi belakang kan, yang di depan kan Yola sama Medioku gitu kan. Habis pak mereka berdua nggak bisa ini nyetak poin. Yang nyetak poinnya itu error dari Iran gitu. Nah ketika itu seharusnya kan dari tim analisis atau coach yang lain itu, dan head coachnya itu udah memikirkan itu gitu loh. Dan kesalahan itu udah dilihat di waktu set pertama itu, kita mendapatkan kemenangan yang beruntung gitu loh, yang seharusnya out dianggap masuk apa out apa
udah masuk dan poin kita gitu loh. Dan itu diulangin lagi di set kedua. Oke, di set kedua kita kalah, diulangin lagi di set ketiga. Aduh, parah ini. Ya udahlah, ini terserah lah federasi mau ngapain. Saya sih cuman itu ya guys ya, cuman kasihan terhadap pemain gitu loh, karena mereka udah semaksimal mungkin ya untuk bermain demi Indonesia, tetapi dari pihak federasi dan apapun itu kayak kurang ya guys ya, kayak yang cewek ini kayak nggak dipedulikan, dan entah ya federasi pikirannya apa, saya juga bingung kenapa harus ada Kapolri Cup gitu loh, bingung saya itu kenapa gitu loh. Mending kalian bikin Kapolri Cup itu untuk anak SMA gitu ya. Liga-liga provinsi gitu loh, nggak usah skala nasional ya. Aduh, terserah lah, udahlah guys ya. Ini kalau kalian mau nonton, mau komen, mau viralin, kalau mau viralin tuh tonton sampai full, terus komen juga, itu pasti viral guys video ini guys. Kalau mau viral ya terserah lah, bodo amat. Kalau ada yang kritik muka saya, bodo amat lah saya. Saya udah kesel banget tadi malam itu, udah kesel banget nonton coachnya. Nggak ada, apalagi waktu itu yang dikasih tahu si Caca, yang dikasih tahu gitu, padahal Caca on power gitu loh, overpower gitu loh, dia tuh malah dikasih tahu gitu loh, kamu mukulnya yang percaya diri, yang yakin. Kalau nggak yakin lah gimana, 5 set main terus poin terus, dia udah lompat setinggi langit 5 set, ya berarti capek pak. Habis itu diomelin, lah kenapa gak ngomelin ke yang lain gitu loh, kenapa anda gak ngomelin ke diri sendiri. Aduh, udah lah pak ya, cukup sekian ya pak ya, luapan ya pokoknya. Sama ini El Santina ini kucop ya, Dayola juga kucop, Ajeng juga kucop ya, pemain-pemain semua itu support ya guys ya. Kalau ada yang head speed atau menghujat itu mereka nggak mikir gitu ya. Mereka entahlah pemikiran mereka kemana. Kalau kecuali kalau kalian nge-head ke pelatih, ke federasi, ya saya dukung. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya. Silakan untuk berkomentar ya guys ya. Dan terima kasih karena udah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya.